warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya LWW Ada SOSI, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Lila. Beliau seorang guru BK di SMA Negeri 1 Singgahan. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ami. Oke, jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti Bu Lila melakukan observasi pembelajaran di kelas. Jadi tujuan kita melaksanakan percakapan pra-observasi ini adalah untuk memastikan sejauh mana persiapan dan metode-metode apa yang Bu Lila pilih nanti sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Gitu ya Bu. Jadi persiapan awal agar siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran bermakna terhadap siswa. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan. Yang pertama adalah apa nih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Lila capai? Tujuan pembelajaran yang pertama tentang keterampilan. Untuk keterampilan, siswa diharapkan bisa menjadi anak yang kreatif, anak yang aktif, dan dapat berkolaborasi dengan siswa yang lain dalam menentukan kesiapan belajarnya untuk masa depannya, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana area perkembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area perkembangan, saya ingin mengembangkan tentang wawasan kesiapan karir anak, terutama di kelas 12. Jadi untuk menentukan kelanjutan apa atau rencana apa untuk kelas 12 lulus SMA. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Bu capai adalah kesiapan siswa untuk merencanakan karir setelah lulus SMA, gitu ya Bu. Kemudian bagaimana rancangan pembelajaran dari strategi pembelajaran, model pembelajaran maupun metode pembelajaran yang Ibu ambil? Saya akan menggunakan metode pembelajaran yaitu dengan menggunakan project based learning, yaitu jadi siswa nanti saya ajak untuk membuat kesiapannya untuk merencanakan masa depannya setelah lulus SMA, karena kan dia sudah kelas 12. Nah, nanti saya akan membuat sebuah pohon harapan atau pohon karir, bisa disebut juga seperti itu. Nanti anak saya minta untuk menempelkan harapannya di depan kelas dan dikerjakan secara individu supaya anak-anak bisa menggantungkan harapannya setinggi mungkin. Seperti filosofi pohon itu, semakin tinggi akan semakin besar harapannya, seperti itu Bu. Menarik sekali ya Bu. Jadi nanti akan menggunakan PBL, lalu menggunakan membuat pohon karir gitu nih. Lalu bagaimana Bu untuk medianya sendiri, media pembelajarannya yang digunakan apa nih? Untuk media, saya yaitu tadi menggunakan pohon karir atau pohon harapan itu. Nanti itu akan saya tempel di papan. Terus kemudian nanti anak-anak saya bagikan apa itu? Kertas ataupun sticky note, sticky note itu maksudnya sticky note. Terus saya bagikan satu-satu, kemudian anak mengisi harapannya atau cita-citanya atau rencana setelah lulus SMA-nya, terutama untuk kelas 12 untuk persiapan rencana setelah lulus SMA. Jadi menggunakan media pembelajaran pohon karir dan sticky note ya Bu ya. Saya penasaran sekali ini Bu, saya tertarik sekali. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Karena kelas 12 ini perencanaannya itu harus dimulai dari sekarang. Jadi mungkin besok hari Senin kita bisa mulai untuk melaksanakannya. Oke, jadi besok Senin kita bertemu ya Bu untuk melaksanakan proses pembelajaran di kelas, proses observasi. Semoga lancar observasinya.
dan memberikan manfaat untuk siswa. Ya, gitu. Kartu. Nah, setelah melakukan observasi atau pembelajaran di kelas nanti, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu, yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik pada PI 5. Lalu untuk hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Erwi, dari percakapan kita hari ini saya bisa mendapatkan gambaran tentang persiapan apa besok yang akan kita laksanakan pada saat observasi, mulai dari media, kemudian strategi, dan juga metode yang akan saya lakukan seperti itu. Terima kasih Ibu atas percakapan observasi kali ini. Sampai jumpa di observasi kelas yang akan kita laksanakan pada Senin depan. Demikian percakapan observasi hari ini. Sampai bertemu kembali di observasi kelas dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan tentang yang namanya sebuah in English? In English apa? Oke, karir. Kira-kira ada yang tahu nggak karir itu apa? Karir itu Profesi masa depan. apa tadi? Raise your hand. Angkat tanganku. Tetangga. Apa? Pekerjaan. Ada jawaban lain? Apa? Apa lagi? Tujuan hidup. Oh, tujuan hidup saya menikah. Tujuan hidup saya adalah Next. Ada jawaban lain? Video. Nah, video. Kira-kira karir itu apa sih? karir itu Saya kasih waktu 1 menit. Ada jawaban lain? Cak, karir itu apa Cak? impian, Impian. cita-cita. Cita-cita. One answer my request. Oke. Jadi karir itu sebenarnya apa? Kalau diringkas dari jawabanmu ini, jawaban teman-teman ini, kira-kira karir itu apa? Untuk tujuan hidup, main-main benar, 100 hidup. Tujuan hidup atau apa? Pengetahuan atau pengembangan pengetahuan yang tujuan hidupnya untuk mencari Bekerja, mencapai sebuah impian, cita-cita. tepuk tangan. Sebuah karir ini semua jawaban betul. Jadi kira-kira setelah ini kalian kan lulus SMA. Kira-kira rencana karir kalian itu apa? Bisnis wedding, dengan yang pemilik. Apakah kalian akan kuliah? Ataukah akan bekerja? Kuliah kerja. Atau RAB1? Baru tidak. Apa RAB1? Nah, coba saya ingin tahu siapa yang Bagus. ingin melanjutkan setelah lulus SMA berkuliah? Angkat yang tinggi, setinggi-tingginya. Oke, 50% berkuliah. Adakah yang ingin setelah lulus SMA bekerja? Selanjutnya, apakah ada yang mau melanjutkan setelah lulus SMA RAB1? Harapannya semua juga akan RAB1, tapi harus apa? Harus makan. Makan itu harus mempunyai Oke, kita bahas yang pertama yaitu tentang kuliah. Saya kira hampir semuanya ini melanjutkan ke kuliah. Kuliah berarti
Boleh nggak setelah lulus SMA? Yes. Kalau nggak lulus SMA itu kuliah boleh? Boleh. Kenapa tidak boleh? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau tidak ada yang menuntut untuk tidak kuliah. Jadi meskipun kalian tidak lulus SMA, tapi tetap kalian harus mengikuti paket C. Paket C. Kalau sudah paket C, itu silakan bisa mengikuti perkuliahan. Perkuliahan itu bisa dicapai sampai usia berapapun. Kalau lewat jalur mandiri, kalau lewat SNBP atau SNTT itu harus apa? Harus melalui lulus sekolah, lulus SMA. Sekarang ada yang tahu kepanjangan dari SNBP? Jeng, ada lagi? Ada jawaban lain? Mas Obor. Ayo. Esu mas. Seleksi berdasarkan kalau SNBT tes. Jadi kalau P itu prestasi, kalau T itu tes. Kalau prestasi berarti kalian menggunakan raport, nilai raportmu dari semester 1 sampai semester 5. Faktor lain tuh. Coba sekarang kalian flashback. Berapakah nilai saya di semester 1 sampai semester 5? Banyak. Apakah ada yang nilainya di bawah KKM? Oh no, KKM. Nilainya C mungkin? No? Tidak ada? Untuk mengikuti SNBP atau berdasarkan prestasi, dia harus yang namanya menjadi siswa eligible. Apa itu eligible? Eligible lainnya. Apaan tuh? Bagus. Siswa eligible apa, Gus? Aku sendiri. Gitu loh Gus. Saya. Ya. Jadi siswa eligible itu siswa pilihan yang biasanya dalam satu sekolah itu diambil 20% dari jumlah siswanya. Kalau dihitung biasanya satu kelas itu bisa 10 sampai 12 atau 15-an anak, tergantung jumlah siswanya. Nah, kalau siswa eligible berarti ranking 1 sampai 15. Contohnya seperti ini. Nah, dalam siswa eligible ini, dalam satu kelas ini misalnya 12 ranking 1 sampai 12. Bu, saya mau mundur, tidak ikut siswa eligible, boleh tidak? Boleh. Saya mau daftar tentara. Saya nggak ikut kuliah, boleh, bisa diganti oleh temannya, tapi yang nilainya di bawahnya atau ranking 13-nya ke bawah. Kalau 13-nya tidak, berarti diganti siswa yang mau saja. Nah, itu untuk siswa yang mengikuti SNBP. Untuk SNBP, karena kita kurikulum merdeka, sistem yang baru belum tahu seperti apa. Kalau sistem seperti dulu, itu kalian bisa memilih apa impian Leza sebenarnya. Baca dengan suara yang mantap dan sangat bersemangat karena itu bisa memotivasimu dan juga apa kata-kata itu adalah sebuah doa. Doa itu adalah harapan yang kalau diomongkan dengan tulus bisa menjadi sebuah kenyataan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazarul Solihah ingin
Setelah SMA alhamdulillah di Universitas di Surabaya dengan ambil jurusan olahraga. Cita-cita saya mau pengen jadi atlet. Oke, tepuk tangan untuk Nesa. Silakan tempatkan di tempat yang kamu inginkan. Thank you, Nisa. Next. Ya bisa. Mungkin selain jadi atlet, dia juga bisa menjadi guru olahraga. Guru olahraga itu tidak hanya di jenjang SMA, tapi dari SD, SMP, SMA itu ada semua. Untuk sekarang kamu sudah punya prestasi di bidang olahraga apa? Tidur, Bung. Kamu bisa umur 12 ada ekstra, masih ada ekstra. Nah, kamu bisa ikuti ekstra olahraga, mungkin poli, atau atlet judo. Oke, Reza, silakan pilih temanmu laki-laki satu untuk maju ke depan untuk membacakan isiannya. Saya Rizky Anda Putra. Cita-cita saya menjadi nama saya Rizky Anda Putra. Perkenalkan, nama saya Rizky Anda Putra. Cita-cita saya menjadi bos muda. Sudah. Kira-kira mau jadi bos apa? Bos sembarang kali. Oke, tepuk tangan buat Anda. Anda pilih temanmu perempuan cantik. Beja, silakan Mas Beja. Saya ingin taruh. Sementara kalau positif bisa Perkenalkan, nama saya Beda dan Beda. Saya ingin menjadi seorang FA. Coba dijelaskan ke teman-temannya apa itu? Artis. Apa aja? Saya kok baru dengar ini. Intinya. Intinya. Pramugari. Kira-kira Eca mau jadi pramugari kereta api atau apa ini? Pesawat? Pramugari bis itu ada. Oh, Eca, kira-kira kamu pengen jadi pramugari kereta api, bis, Kapal. atau Tapi fokus pertamanya mau daftar kemana? Pesawat dulu, oke. Kamu sudah tahu nggak kriteria untuk daftar jadi pramugari? Pramugari itu apa saja? Ya, kriterianya, terus sekolahnya harus di mana? Sudah ada pandangan? Oh, sudah. Kira-kira di mana? Di Surabaya. Kalau enggak ada di Jogja. Nah, ini namanya apa? Jadi Itu ada banyak, ada Bina Avia ada, kemudian Jogja Fly, terus ada Afsex juga ada. Nah itu kalian untuk Eca cari
psikologi. Urutannya itu harus apa saja kualifikasinya ya Eca ya. Oke, kita doakan semoga Eca bisa menjadi seorang pramugari. Amin. Tangan dong. Pramugari itu tidak hanya perempuan tapi yang laki-laki namanya pramugari. Kalau dilihat dari segi fisik, Eca sudah cocok. Mungkin ngomongnya bisa dilatih lebih lembut ya Eca. Lebih lembut lagi. Ayo Eca, pilih temanmu laki-laki satu. Oh, Kiki Bu. Satu lagi Ca. CEO. Apa dua apa? Ayo Pak. Perkenalkan nama saya Ahmad dan Biara Demi. Saya ingin menjadi usahawan dan menjadi CEO perusahaan besar. Terima kasih Bu. Kira-kira perusahaannya nanti mau bergerak di bidang apa? Kok desain? Kira-kira perusahaannya nanti mau bergerak di bidang apa? Industri apa? Pertambangan. Oke, kita doakan semoga impiannya jadi seorang CEO tambang. Tercapai. Nanti kalau sudah jadi CEO jangan lupa teman-temannya ya. Umurnya cita-cita. Oke, tepuk tangan dulu. Anda. Ya, pilih temanmu satu cewek. Cewek Bu. Iya. Ada dulu. Ada. Oke deh, kalau deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiani Kasidia. Saya ingin lulus SMA berkuliah di Universitas 11 Maret Surakarta di jurusan belum tahu. Tapi selain kuliah di sana, saya juga ingin mempersiapkan saya pengen menjadi dokter atau dokter polisi. Oke, silakan. Belum ya, tidak. Yang ingin saya tahu, Tsunami Sela. kenapa tiba-tiba terimpikan menjadi seorang dokter? Kenapa nggak jadi dokter kandungan? Dokter hewan. Kalau pengen jadi polisi itu sebenarnya udah dari dulu, tapi dari orang tua itu kayak ngizinin enggak soalnya kan belum mobilisasinya. Jadi yang dokter itu saya usahakan sendiri, belum belajar. Tapi tetap ingin jadi dokter. Iya, pengennya jadi dokter. Tetap coba. Nggak jadi bulan lantas nggak mau. Nggak mau. Ada yang boleh teman laki-laki dah? Adi. Ya, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andin Seginto. Cita-cita saya ingin memiliki farm terbesar di Jatim. Apa? Farm. Selain itu saya juga ingin
Aku semua. Kira-kira prioritas yang mana dulu ini? Istri dong. Istri dong. Oke, tempel dulu. Dan dari kakak mulia mau kamu surga ya. Banyak istri, banyak rezeki, banyak rezeki. Kamu kan pengen punya farm yang banyak. Farmnya di bidang yang apa? Ternak. Ayam apa? Aku sih. Ayam Thailand. Iya. Rokok. Racing. Ini aku udah cukup. Sudah pernah lihat ayamnya? Udah, Bu. Pernah pegang? Oh, punya. Dulu tiap hari dadang. Satu harganya berapa? Tepuk tangan. Aji. Oke, sekarang bergantian satu persatu untuk menempelkan impiannya di pohon harapan ini. Dimulai dari sudut sana. Dari sudut sana ada Bima. Langsung saja. Ya. Lima lebar. Saya yang mau jelek kok. Saya. Nanti saya buatkan yang baru. Itu apa, Be? Boleh ini saya taruh di atas. Karena impian itu harus semuanya ada titiknya. Sudah semuanya. Sebelum kita persiapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tuban. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Lila. Beliau adalah guru yang saya observasi pembelajaran di kelas. Lalu ada beliau Pak Subukti Wahono. Beliau adalah pengajar praktik saya di kelas 220A angkatan 10 Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Bu Lila. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Berli. Sehat nih Pak Nggih, Bu nggih. Oke, pada percakapan pasca observasi ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lila.
terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas untuk membicarakan dan mengevaluasi jalannya observasi pembelajaran di kelas. Bu Lila, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Lila setelah melaksanakan pembelajaran atau observasi di kelas? Ya, perasaan saya tentunya saya sangat senang sekali karena pada saat observasi berjalan dengan lancar dan anak-anak juga penuh semangat. Ya, Bu. Lancar ya Bu, anak-anak semangat dalam melakukan pembelajaran di kelas. Iya. Ke area pengembangan yang sudah Ibu rencanakan sebelum perobservasi itu sudah Ibu lakukan di pembelajaran di kelas. Iya, untuk area pengembangan sudah saya lakukan dengan baik dan sangat lancar. Namun masih ada beberapa anak yang masih belum bisa mengungkapkan dalam mempresentasikannya itu masih belum bisa mengungkapkan karirnya dia setelah lulus SMA. Apakah dia mau lanjut ke perguruan tinggi atau mau bekerja ataupun pekerjaan yang lainnya seperti itu. Apakah yang Bu Lila sampaikan tadi termasuk sebuah permasalahan atau kendala di pembelajaran di kelas? Iya, itu termasuk kendala yang saya alami pada saat observasi di kelas atau dalam pemberian layanan di kelas, terutama layanan klasikal. Karena tidak semua anak itu kan mampu berbicara di depan umum. Jadi mungkin harapannya besok saat pertemuan selanjutnya dalam layanan klasikal saya akan lebih mengembangkan dalam anak-anak dalam berkomunikasi, terutama dalam berbicara di depan kelas seperti itu Bu Eli. Jadi menurut Bu Lila untuk mengatasi kendala tersebut, Bu Lila akan mengembangkan pembelajaran di kelas untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik dari siswa. Iya. Oke, untuk kedepannya apa yang ingin ditingkatkan dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, dalam layanan klasikal nanti seperti yang saya bilang tadi, saya akan lebih memberikan wawasan kesiapan karir terhadap anak, terutama bagaimana macam karir, kemudian pekerjaan yang ada di dunia nyata atau di real kehidupan, kemudian macam-macam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta seperti itu Bu Adi. Baik. Selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Superti Wahono selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait percakapan observasi yang kami lakukan. Terima kasih Bu Eli dari Lila. Alhamdulillah kegiatan sudah dilakukan dengan baik, kondisi di kelas kami bisa melihat dengan cukup bagus dari cerita yang bersangkutan. Mungkin kedepannya akan lebih bagus ketika anak-anak yang sudah menjadi kendala tadi memang betul dilakukan, sehingga dimungkinkan dalam satu pembelajaran itu bisa langsung tuntas dan tidak ada hal-hal yang sekiranya menjadi catatan ketika di pembelajaran. Secara kesemuanya sudah cukup baik, area pengembangan sudah terlaksana bagus, target capaian juga sudah ada, tapi memang ada kendala yang tadi sudah disampaikan Bu Lila untuk bisa diatasi. Saya kira seperti itu Bu Lila dan Bu Eli. Terima kasih atas coachingnya hari ini untuk supervisi dan selamat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan. Terima kasih Pak Bekti atas masukannya. Semoga kedepannya saya bisa menerapkannya ya di supervisi akademik. Lalu terima kasih Bu Lila atas waktunya sudah berkenan saya observasi dan sudah berkenan menemani saya untuk melaksanakan pra-observasi sampai dengan pasca observasi. Okay. Akhirnya rangkaian observasi mulai dari pra-observasi, observasi pembelajaran di kelas sampai pasca observasi sudah saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lila dan Pak Bekti. Sekali lagi bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.